Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang minimasi DFA, teori bahasa dan otomata. Pengertian minimisasi DFA. Dalam teori otomata, minimalisasi DFA adalah tugas mengubah otomatis batas deterministik yang diberikan menjadi DFA setara yang memiliki jumlah minimum negara. Dua DFA disebut setara apabila mereka mengenali bahasa reguler yang sama, dan perlu diingat, yang bisa dieliminasi hanya bentuk DFA. Jika masih dalam bentuk NFA, diubah ke DFA dahulu. Metode filling table. Yang pertama yaitu pisahkan non-final state dan final state. Contoh gambarnya ada di atas. Lalu yang kedua ada masukkan input ke setiap step jika lebih dari satu step yang mengarah ke step yang sama. Jika diberi input yang sama maka dikatakan indistinguishable. Contoh gambarnya ada di bawah. Bisa dilihat itu ada 1A, 1B, 3A, dan 3B. Lalu yang ketiga ada buat tabel minimalisasi. Caranya itu buat tabel kolom sesuai dengan jumlah state 1 dan garis jumlah state 1. Beri tanda X jika pasangan state tidak sama atau distinguishable, dan tanda O bila pasangan state equivalent atau indistinguishable. Contohnya ada pada tabel di sebelah kanan bawah ya. Ada 2 X, 3 O, X, 1, 2. Dan yang keempat ada buat transition diagramnya. Contohnya ada pada gambar di bawah. Selanjutnya ada metode partisi. Metode partisi dimulai dengan membagi seluruh state ke dalam dua grup, yaitu grup final state dan non-final state. Pembahasan atau langkah-langkah metode partisi. Berikut adalah fungsi transisi dari DFA. Di sini state A sampai state H adalah non-final state, sedangkan sisanya I merupakan final state. Sehingga kita mempunyai grup 1 yang berisi state A sampai H dan grup 2 berisikan state I. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengecekan apakah fungsi transisi dari state setiap grup memiliki arah tujuan yang sama. Jika state sudah memiliki arah yang sama, maka tidak perlu melakukan partisi lagi. Dan ini berarti state di dalam grup yang sama dapat di-merge menjadi satu atau diminimalisasikan menjadi satu state saja. Akan tetapi jika state-state di dalam sebuah grup memiliki fungsi transisi yang berbeda, maka akan dilakukan partisi kembali, yaitu dengan memecah state yang berbeda ke dalam grup yang baru. Tabel hasil partisi pertama. Transisi yang ada di grup 1 tidak semuanya mengarah pada grup yang sama. Contohnya di sini ada transisi state F, G, dan H yang mempunyai transisi berbeda dengan transisi state A, B, C, D, dan E. Oleh karena itu, pada langkah berikutnya grup ini akan dilakukan partisi lagi menjadi grup yang lebih kecil. Tabel hasil partisi kedua. Partisi yang kedua menghasilkan 4 grup yang di dalam grup 1 terdapat state yang tidak searah fungsi transisinya, yaitu state E. Jadi diperlukan partisi kembali. Tabel hasil partisi ketiga. Hasil dari partisi ini memiliki grup dengan fungsi transisi yang tidak searah, yaitu state A berbeda dengan state B, C, dan D. Maka dilakukan partisi lagi. Hasil tabel berikut. Setelah dilakukan partisi, maka akan dilakukan pengecekan ulang untuk setiap fungsi transisi pada setiap grup tersebut. Jika semua state dalam grup sudah sama, maka partisi sudah selesai dilakukan dan state yang memiliki arah yang sama dapat di-merge menjadi state saja. Berikutnya ada tahap-tahap yang dilakukan untuk reduksi jumlah state. 1. Tidak ada state yang tak dicapai dari state awal. Dan yang kedua, catat state-state yang distinguishable. Ketiga, tentukan pasangan state lain. Keempat, periksa semua pasangan state. Dan yang kelima ada Q1 indistinguishable C indistinguishable dengan D. Maka B, C, dan D saling indistinguishable dan dapat dijelaskan dalam satu step. Thanks, terima kasih atas kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.